sesuai janji kita yang kemarin, sekarang kita akan melakukan pencast tentang penanganan luka bakar ayah. Dan nanti setelah saya pencast di akhir saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara penanganan luka bakar. Siap. Kalau begitu kita mulai saja ya. Oke. Medianya saya menggunakan laptop, gak apa-apa? Oh iya gak apa-apa. Nah baik, jadi kita bisa lihat luka bakar. Luka bakar itu apa sih? Luka bakar itu adalah kerusakan lapisan kulit yang disebabkan oleh benda panas, termasuk api, air panas, dan uap panas. Nah itu penyebab dari luka bakar. Boleh dilanjut tak? Boleh. Nah untuk kategori luka bakar itu ada 3. Ada luka bakar ringan, sedang, dan berat. Nah untuk luka bakar ringan bisa disebut dengan luka bakar derajat 1 yang memiliki ciri luas area atau luka tidak lebih dari 8 cm. Nah selain itu juga luka bakar jenis 1 ini atau luka bakar ringan ini hanya meliputi kulit bagian luar saja dan dianggap tidak serius. Ya. Nah namun gejala yang muncul biasanya seperti rasa sakit, selalu muncul kemerahan dan bengkak. Nah untuk yang kedua luka bakar sedang, yaitu luka bakar derajat 2 yang memiliki ciri kulit melepuh, sangat perih, dan kemerahan juga. Nah luka bakar jenis ini juga memerlukan perawatan medis, seperti terutama jika luka bakar cukup meluas di area yang sangat penting, contohnya seperti area wajah, tangan kita, bokong, selangkangan, atau paha dan kaki. Nah sebagian luka bakar derajat 2 ini membutuhkan waktu penyembuhan lebih dari 3 minggu. Kita masuk ke luka bakar berat atau luka bakar tingkat 3. Nah termasuk luka bakar yang serius ya. Nah karena merusak seluruh lapisan kulit dan lemak, bahkan bisa sampai ke otot juga dan tulang. Nah korban kebakaran yang mengalami luka bakar berat dapat mengalami keracunan karbon monoksida, sesak napas, atau kulit yang terbakar serta hangus. Nah itu kategori luka bakar ya. Bisa kita lanjut tak? Boleh lanjut. Nah kita bisa lihat dari gambar di sini seperti yang sudah saya jelaskan, ada gambar yang derajat 1, ini derajat 2, dan ada derajat 3. Bisa dilihat perbedaannya ya. Oh iya. Nah untuk penanganan luka bakar jadi yang pertama lepaskan semua benda aksesoris, contoh menggunakan jam tangan atau gelang, itu lepaskan dulu lalu bilas luka bakar dengan air dingin yang mengalir, contohnya air keran. Oh iya. Atau kompres dingin itu selama 10 menit jadi benda-benda di tangan seperti gelang atau jam tangan lepaskan dulu, lalu guyur dengan air, contohnya air mengalir seperti air keran, itu selama 10 menit. Nah lalu setelah diguyur dengan air keran tersebut, keringkan dengan kain kering, lalu tutup menggunakan kaset steril kalau ada. Nah lalu jangan lupa jangan pecahkan juga kulit, yang pokoknya kalau udah ada luka bakar biasanya suka ada timbul kemerahan kayak kulit yang melepuh gitu ya, kayak gitu, itu jangan dipecahin ya. Nah lalu jangan pakai juga kayak kan biasa di statement di masyarakat kalau ada luka bakar harus pakai odol, kecap, itu nggak boleh sebetulnya. Nah kalau benar-benar parah segera hubungi pelayanan kesehatan atau bawa ke IGD. Nah kita bisa lihat ini ada gambar cara penanganan yang pertama seperti tadi, lepaskan aksesoris yang ada di tangan, lalu segera guyur dengan air mengalir kurang lebih selama 10 menit, lalu kita bisa tutup dengan kaset steril. Kalau ada luka yang seperti ini, seperti ini contohnya boleh ya. Kalau bahasa Sundanya kayak cenang. Nah itu nggak boleh dipecahin jangan juga dikasih odol, itu nggak boleh sebetulnya. Siap. Nah kalau parah sebaiknya langsung ke pelayanan kesehatan, rumah sakit ya. Sampai sini paham Kalau paham boleh saya tanya? Boleh. Luka bakar itu ada berapa tingkatan? Ada 3. Yang pertama luka ringan, luka bakar ringan. Yang kedua luka bakar sedang, dan yang ketiganya luka bakar berat. Luar biasa. Bagus ya. Sudah paham lah mengenai materi yang saya sampaikan. Sekarang kita lanjut ke demonstrasi yang gimana? Boleh. Nah
seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Contoh misalkan kita masuk ke derajat yang ringan saja ya. Contoh tadi misalkan lagi ngegoreng kena cipratan minyak. Nah, kita ibaratin ini air yang mengalir atau air keran ya. Langsung guyur seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Contoh di tangan ya. Selama 10 menit ya. Nah, setelah selesai dikeringkan dulu Nah, lalu kalau ada gunakan kasa steril. Kalau tidak ada kasa yang tidak steril juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi diusahakan harus ada kotak PDKK ya. Diutamakan kasa yang steril. Nah, mungkin bisa praktekkan contoh ke tangan saya. Boleh. Nah, kalau misalkan tangan saya nih ada luka bakar, gimana ya? Langsung kita guyur menggunakan air yang mengalir. Ya, selama 10 menit. Iya, bagus. Guyur. Ibaratnya udah 10 menit ya. Lalu 10 menit. Langsung sebelum kita tutup langsung kita keringkan terlebih dahulu. Si bekas diguyurnya langsung kita tutup menggunakan kasa steril. Kalau misalkan tidak steril juga tidak apa-apa, tapi usahakan yang steril. Betul. Dan ada P3K di rumah dimanapun. Nah, kalau misalkan lukanya parah, segera larikan ke rumah sakit. Luar biasa. Nah, jadi ya untuk penanganan juga sampai sini paham Pak? Paham, insyaallah. Insyaallah paham ya. Nah, jadi untuk cara penanganannya mungkin cukup seperti itu Pak. Nah, saya punya media ini namanya leaflet. Nanti kalau misalkan lupa, di sini bisa lihat cara penanganan luka bakar itu seperti apa. Nah, dari yang tingkatan tadi sedang, ringan, sedang, sama pokoknya berat. Yang saya jelaskan tadi semuanya di sini saya berikan sama ya, terima kasih untuk waktunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam.